Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnani Rahmadi, salah satu dosen di program Studi Teknologi Pangan Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen pada tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu Teknologi Pati. Kode mata kuliah ini adalah TP4125 dengan beban SKS 2. Mata kuliah ini tawarkan setiap semester ganjil untuk mahasiswa semester 5 dan semester 7. Mata kuliah ini merupakan satu mata kuliah pilihan di rumpun Rekayasa Proses dan Pengolahan Pangan. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, Isnani Rahmadi, dan Ibu Masayul Nur Ulfa. Mata kuliah ini memiliki persyaratan, yaitu mahasiswa telah lulus mata kuliah kimia pangan dengan kode TP2112. Mata kuliah ini akan membahas tentang pengetahuan untuk melakukan perancangan suatu proses dan produk yang memanfaatkan bahan hasil pertanian berbasis pati pada bidang pangan. Selain itu, mata kuliah ini juga akan berfokus pada pembahasan terkait dengan metode-metode ekstraksi dan karakterisasi pati dari berbagai sumber, seperti dari umbi-umbian dan serealia. Mata kuliah ini juga akan membahas terkait dengan teknik modifikasi pati, baik secara fisik, kimia, dan mikrobiologi, maupun kombinasi ketiganya untuk meningkatkan sifat fungsional pati tersebut. Dan terakhir, kita juga akan membahas terkait dengan teknik pengolahan dan aplikasi pati sebagai bahan pangan. Mata kuliah ini disusun untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan program studi. Di dalamnya mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Di mana terdapat 3 CPMK, yaitu CPMK pertama, menguraikan sifat fisikokimia dan sifat fungsional pati. Di dalamnya mencakup S6, P1, P7, dan KK5. Berikutnya adalah CPMK 2, yaitu memerinci metode modifikasi pati yang mencakup S6, P7, P16, KU2, dan KK5. Terakhir, CPMK 3, yaitu menganalisis aplikasi produk pati dalam industri pangan, mencakup S6, S9, S10, KU2, KU11, KK5, dan KK14. Berikut adalah referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Ada berbagai jenis buku, juga terdapat jurnal-jurnal penelitian terkait dengan pati. Berikut adalah rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah teknologi pati. Di dalamnya terdapat otoritas menandatangani RPS tersebut, yaitu ada mata program studi, ada GKMP, kelompok keilmuan, dan dosen pengembang, yaitu saya sendiri. Di dalamnya terdapat kaitan antara CPL dan CPMK, kemudian terdapat materi pembelajaran yang disampaikan, pustaka yang digunakan, media pembelajaran, tim teaching, dan persyaratan mata kuliah. Berikutnya terkait dengan sub CPMK dalam 16 pertemuan mata kuliah sebagai berikut. Selain itu, disediakan pula kontrak kuliah yang akan ditandatangani oleh dosen maupun mahasiswa yang bersangkutan. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pati. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita hari ini akan memulai perkuliahan. Ini pertemuan pertama kita di semester ganjil ya, di mata kuliah pilihan, di mata kuliah teknologi pangan ya. Saya izin share screen dulu. Ini adalah mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester ganjil ya. Ini biasanya mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 5 atau semester 7 ya. Kenapa demikian?
Karena untuk mata kuliah ini disyaratkan teman-teman sudah lulus dulu mata kuliah kimia pangan di semester 3 gitu ya. Jadi pastikan yang ingin mengambil mata kuliah ini telah lulus di mata kuliah kimia pangan gitu ya. Oke. Nah, untuk mata kuliah ini, jadi nama mata kuliahnya adalah Teknologi Pati dengan kode TP 4125, bebannya ada 2 SKS, jadi kita akan perkuliah pertemuan selama 100 menit. Kemudian untuk pengampunya, saya sebagai PJ, kemudian ada Ibu Masayunur Upa sebagai dosen pendampingnya. Nah, mata kuliah ini diharapkan teman-teman setelah kuliah ini itu paham berhubungan dengan perancangan suatu proses atau produk yang memanfaatkan hasil bahan pertanian, terutama adalah yang basisnya pati ya. Kita tahu bahwasanya mayoritas bahan pangan kita yang kita konsumsi adalah berbasis pati ya, seperti misalkan tepung, kemudian pati dan sebagainya. Nah, fokusnya nanti kita akan bahas dari bagaimana pati, kemudian nanti kita teruskan bagaimana metode ekstraksinya, termasuk bagaimana karakteristik di masa tersebut gitu ya. Nanti dari berbagai sumber misalkan dari umbi-umbian, kemudian serealia dan sebagainya. Kemudian nanti lanjut ke tahap modifikasi karena kita tahu bahwasannya pati itu sekarang jarang yang mestinya adalah native ya yang alami, tapi banyak adalah pati-pati hasil modifikasi. Ada 3 cara umumnya, ada cara fisik, kemudian ada metode dengan kimia dan mikrobiologi. Juga ada beberapa yang mengkombinasikan keduanya, misalkan fisik dengan mikrobiologi atau mungkin kimia dengan fisik dan sebagainya gitu. Nanti juga akan kita lihat apa sih bentuk-bentuk perubahannya setelah kita modifikasi, baik dari sifat fisiknya, sifat kimianya, bahkan sampai ke sifat fungsionalnya. Gitu ya. Dan terakhir, bahasan kita nanti akan seputar bagaimana teknik pengolahan dan aplikasi pati. Misalkan, oh kita ingin buat mie misalkan, kemudian kita buat cookies, kita buat produk-produk bakery dan sebagainya. Jadi kita akan arah ke sana gitu ya. Ini adalah topik pertemuan kita. Jadi nanti sampai dengan UTS kita akan membahas terkait dengan pati dari definisi, komposisi, struktur sampai nanti ke tahap sifat fungsional dari pati tersebut gitu ya. Kemudian nanti setelah di UTS kita akan masuk ke topik case study-nya. Jadi nanti ada kita misalkan dari membuat mini review, kemudian nanti ada topik-topik khusus yang akan kita bahas sebagai case study hingga ke pertemuan ke-14 gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan 15-16-nya kita akan presentasi berhubungan dengan case study tadi. Jadi nanti setelah UTS tidak ada UAS lagi, kita fokuskan ke presentasi hasil dari kerja kelompok teman-teman gitu ya. Nah, untuk penilaiannya di mata kuliah ini nanti UTS kita porsikan sebanyak 35%. Kemudian nanti juga ada tugas individu sebelum UTS itu 15%. Ini nanti kita akan berikan tugas sebanyak 3 kali selama sebelum UTS gitu ya. Kemudian nanti setelah UTS ada tadi tugas case study-nya itu adalah setengah penilaian dari seluruhan dari 3 bagian. Pertama adalah case study khususnya 3 kali tadi ya, masing-masing 5%. Kemudian nanti ada mini review 25% dan presentasinya 10% gitu ya. Jadi nanti setengah dari penilaian itu adalah tugas kelompok, maka harap dimaksimalkan untuk pengerjaan tugasnya. Ini adalah huruf mutu di perkuliahan. Jadi teman-teman dinyatakan lulus jika nilainya lebih dari 60 ya. Dan kita tetapkan bahwasanya penilaiannya itu 80 ketik untuk nilai A gitu ya. Kenapa demikian? Karena tadi porsi tugasnya banyak, maka range penilaiannya ditingkatkan gitu ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Mohon izin Bapak. Halo. Sebenarnya perkenalkan saya Anggun Pangesti. Saya izin Pak untuk mengajukan penurunan dari nilai A Pak. Jadi tadi kan untuk nilai akhirnya untuk mendapat nilai A itu lebih dari 80 ya Pak. Jadi apakah boleh untuk mendapatkan nilai A itu disamakan dengan mata kuliah lain, yakni dengan nilai akhir 76 Pak? Karena menurut
Saya untuk mata kuliah Pati ini cukup kompleks ya Pak dan cukup berat. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Anggun. Ya memang ini mata kuliahnya kita buat range mutunya berbeda ya. Karena biasanya kalau kita perkuliahan 76 itu sudah dapat nilai A ya. Tapi karena ini case study, maka kita tingkatkan jadi ke 80. Nah terkait tadi apakah memungkinkan untuk diturunkan? Ini kan sifatnya baru tawaran ya. Nanti coba kita diskusikan. Nanti saya sampaikan ke tim teaching yang lain. Mudah-mudahan nanti kalau jika disepakati kita akan coba ubah range-nya jadi 76 gitu ya. Tapi untuk sementara saya tawarkan dulu 80 ya. Nanti kalau misalkan perlu perubahan nanti saya sampaikan ke pertemuan berikutnya ya. Mungkin demikian ya Anggun ya. Cukup jelas Anggun, kawan-kawan. Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, baik kita lanjutkan. Nah ini adalah peserta-peserta selama perkuliahan. Jadi eh, ini mengikat kedua belah pihak ya, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi kita akan perkuliahan itu 100% akan ketemu. Jadi kita akan pertemuan sebanyak 16 kali termasuk UTS dan presentasi begitu ya. Kemudian nanti apabila ada yang berhalangan hadir, misalkan saya berhalangan hadir maka saya wajib mengganti gitu ya. Kemudian apabila nanti saya terlambat tidak hadir 15 menit dari jadwal yang ada maka perkuliahan nanti akan ditiadakan gitu ya. Kemudian apabila nanti terjadi perubahan, misalkan ada waktu tambahan ya, misalkan begitu ya, di hari lain, maka jadwalnya nanti akan sampaikan sebelum perkuliahan nanti akan sepakati oleh dua belah pihak ya, kapan penggantinya begitu. Kemudian baik nanti dosen maupun mahasiswa kita diikat harus berpakaian rapi ya, jadi kita pakai pakaian rapi. Jika nanti laki-laki silakan pakaian berkerah, kalau perempuan juga pakaian rapi ya, dan pantas gitu ya. Kemudian sudah berkewajiban memberikan nilai yang sesuai dengan penilaian. Jadi kita nanti akan memberikan nilai sesuai dengan kemampuan kita semua, gitu ya. Jadi tidak subjektif, kita akan objektif dalam penilaian, gitu ya. Kemudian dosen itu juga berhak memberikan nilai 0 ke ujian ataupun tugas kalau mahasiswanya diketahui mencontek atau kerjasama ya, terutama saat UTS, gitu ya. Kemudian nanti setelah nilai keluar, diperkenankan mahasiswa untuk mengajukan banding penilaian, gitu ya. Nanti eh, paling lama itu seminggu setelah nilai saya umumkan, gitu ya. Biasanya kalau UTS itu kita umumkan 2 minggu setelah UTS, gitu ya. Nanti akan diumumkan secara langsung, gitu. Nah untuk mahasiswa juga sama, nanti mahasiswa tidak diperkenankan masuk ke kelas apabila terlambat lebih dari 15 menit, begitu ya. Kemudian nanti juga mahasiswa itu diperkenankan untuk UTS apabila menghadiri minimal 80%. Jadi kalau 7 pertemuan maka teman-teman itu maksimal tidak masuk adalah 2 kali ya gitu. Itu maksimal sekali dah maksimal gitu ya. Kemudian terkecuali kalau misalkan ada keterangan tidak hadiran yang dari pihak tertentu, misalkan teman-teman sakit ya dari kedokteran atau mungkin juga izin dari pihak-pihak tertentu ya, memang berkaitan dengan dispensasi gitu ya. Kemudian sama tadi juga pakaian rapi, dilarang untuk menggunakan celana pendek, kemudian menggunakan sandal juga dilarang gitu ya. Kemudian nanti juga wajib mengikuti UTS sesuai dengan jadwal. Kita tidak ada jadwal susulan. Kemudian juga wajib mengumpulkan tugas besar sesuai dengan waktu ditentukan, begitu ya. Kemudian untuk UTS ujiannya nanti kita akan tertutup, jadi tidak dilarang untuk membuka buku atau mencontek dan bersama. Dan terakhir, nanti juga teman-teman punya hak untuk meminta bukti hasil ujian. Jadi jangan sampai nanti penilaiannya tidak sesuai gitu. Jadi teman punya hak banding untuk perbaiki penilaian. Oke, baik kita masuk ke sifat fisikokimia apati ya untuk hari ini. Jadi banyak sifat-sifat yang berhubungan dengan pati ya. Tadi fisik dan kimia terutama gitu ya. Jadi kalau untuk sifat kimianya biasanya itu berhubungan dengan komponen mayor. Jadi kita tahu bahwasannya pati itu kan susunannya dari glukosa, begitu ya. Nah, dia nanti kalau dalam strukturnya itu punya dua bentuk ya. Pertama adalah amilosa, yang kedua adalah amilopektin. Kemudian nanti juga tidak ada sebenarnya dalam produk Indonesia itu adalah produk-produk pati yang murni gitu ya. Tapi akan selalu bercampur dengan bahan-bahan komponen lain yang sifatnya minor. Misalkan nanti ada pati, ada tambahan pigmen, ada tambahan vitamin, ada mineral dan sebagainya.
Nah, ini pun akan berpengaruh ke sifat kimia dari pati gitu ya. Nah, sedangkan nanti juga ada sifat-sifat fisik seperti misalkan struktur granulanya seperti apa gitu ya. Kemudian bentuknya juga seperti apa, ukurannya bagaimana itu nanti juga akan kita jelaskan gitu ya. Nah, sifat kedua ini, baik sifat kimia maupun sifat fisik, itu akan berpengaruh ke berbagai sifat fungsionalnya. Misalkan gratinisasinya seperti apa, gitu ya, swallowing powernya, rheologinya, gitu ya, kecernaannya, dan sebagainya. Itu akan sangat dipengaruhi oleh komposisi maupun sifat fisik dari si pati, gitu ya. Nah, yang tadi saya jelaskan, jadi pati itu adalah senyawa kompleks ya. Dia adalah karbohidrat, senyawa kompleks yang penyusunnya adalah glukosa. Jadi monomernya adalah glukosa gitu ya. Nah, glukosa ini akan berikatan dengan ikatan glikosidik namanya. Kenapa glikosidik? Karena gliko adalah golongan dari glukosa, kemudian C adalah ikatan ya. Nah, ini akan berikatan umumnya itu adalah antara C yang nomor satu gitu ya dengan C yang nomor 4. Apabila polanya seperti ini gitu ya, membentuk ikatan alfa, artinya sama-sama di bagian bawah ini ya, bentuknya alfa, maka dia akan membentuk struktur amilosa gitu ya. Dan yang kedua juga ada yang bisa membentuk cabang adalah amilopektin. Jadi selain ikatan 1,4, 1 dan C4, juga ada ikatan lain adalah C6 dengan C1 ya. Jadi alfa 16 glikosidik. Nah, itu akan membentuk struktur amilopektin. Nah, komposisi kedua struktur ini itu akan sangat berpengaruh ke sifat fisikokimia dari pati tersebut gitu ya. Nah, ini secara umum jadi amilosa itu biasanya terdiri dari 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 6 glukosa. Jadi sekitar 100.000 sampai 1 juta glukosa gitu ya. Dan dia biasanya kalau di bahan pangan itu komposisinya nggak banyak, dia antara 15 sampai 35% gitu ya. Nah, sedangkan amilopektin itu lebih kompleks. Dia biasanya dari 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 9. Jadi sampai 1 miliar glukosa begitu ya. Dan dia komposisinya lumayan besar di bahan pangan itu sekitar 65 sampai 85% begitu ya. Nah, meskipun demikian, teman-teman, amilosa ini tadi kan dikatakan dia antara lurus begitu ya. 1,4 alfa glikosidik. Tapi keadaan di dalam bahan pangan dia biasanya membentuk helix ya. Jadi dia tidak benar-benar lurus gitu ya. Dia akan membentuk semacam helix seperti ini. Jadi seperti melingkar begitu ya. Kenapa demikian? Karena biasanya amilosa ini ada kecenderungan untuk membentuk ikatan hidrogen gitu ya. Sehingga nanti dia membentuk helix gitu ya. Nah, pun sama seperti amilopektin gitu ya. Rantai-rantainya itu akan membentuk helix. Tapi biasanya untuk amilopektin itu bentuknya adalah double helix ya. Jadi ada dua posisi rantai lurusnya, dia akan membentuk helix. Jadi ada dua garis yang membentuk helix. Jadi perbedaannya itu ya. Jadi kalau single helix seperti ini teman ya. Jadi kalau single helix dia yang seperti ini, dia akan membentuk helix seperti ini. Gini ya. Tapi kalau yang double helix dia ada dua garis seperti ini akan saling membentuk helix gitu ya. Jadi double helix. Jadi polanya akan seperti ini gitu. Itu perbedaannya kalau double helix ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada ya. Jadi tadi gambarannya saya ulang lagi bahwasanya ini adalah amilosa jadi 1,4 alfa glikosidik gitu ya dan dia akan membentuk helix gitu ya. Nah, kita sering melihat bahwasanya oh kenapa sih Pak kalau kita misalkan membeli nasi goreng atau membuat nasi goreng itu lebih enak kalau misalkan menggunakan beras-beras yang sifatnya perak gitu ya atau yang keras gitu ya. Nah, tadi saya katakan kalau bahan pangan itu tinggi amilosa, dia cenderung membentuk gelnya yang keras gitu ya. Jadi
biasanya kalau kita gambarkan dalam bentuk nasi itu biasanya nasi yang keras, yang perak itu adalah tinggi amilosa. Kalau nasi-nasi yang pulen, yang lembek seperti ketan itu dia tinggi amilopektin. Nah, kenapa sih kita menggunakan beras-beras yang perak ya cocok untuk kita buat sebagai bahan baku nasi goreng? Karena dia tinggi amilosa. Nah, karena dia tadi membentuk helix seperti ini, gitu ya, dia itu akan mengikat asam lemak ya. Dalam hal ini berarti kan mengikat minyak gorengnya, pun juga akan mengikat senyawa-senyawa volatil ya, termasuk senyawa-senyawa yang terkandung dalam bumbunya, misalnya dalam bawangnya, kemudian dalam cabai dan sebagainya, dia akan diikat oleh amilosa. Nah, dengan demikian, kalau kita dibuat nasi goreng dengan bahan yang perak tadi, gitu ya, maka dia akan lebih mengikat volatilnya, akan lebih mengikat rasanya ya. Kalau kita konsumsi, dia akan lebih berasa lebih enak menggunakan beras-beras yang perak, gitu ya. Oh ya, ini kalau amilopektin, jadi dia ada cabangnya tambahan 1,6 glikosidik gitu ya. Nah, bentuk cabangnya itu beda-beda ya. Jadi ada yang polanya seperti ini, misalkan ini garis lurus gitu ya. Kemudian cabang dan terus naik ke atas gitu ya. Ada yang terpusat seperti ini. Jadi ada garis lurus panjang nanti cabangnya akan seperti itu di pinggir-pinggirnya begitu ya. Kemudian ada yang polanya gabungan ya antara yang tipe Howard dan Springer ya, masuk ke bagian Mayer. Nah, ini kalau kita misalkan granula nih kita pecah gitu ya. Jadi kebanyakan memang bahan pangan kita itu adalah tinggi amilopektin ya. Nah, nanti begini gambarannya kalau produk pangan gitu ya, pati-patian, nanti dia akan membentuk dua struktur sebenarnya, ada namanya kristalin, ada juga yang amorf ya. Jadi kristalin itu adalah sisinya dari yang banyak double helixnya dari amilopektin gitu ya. Nah, sedangkan yang amorf adalah sisi percabangannya gitu ya. Sekuensinya apa? Kalau misalkan kristalin itu biasanya dia susah untuk mengikat air ya karena rapat strukturnya. Kalau amorf dia tuh cabangan, dia lebih longgar, maka dia akan lebih mudah untuk mengikat air gitu ya. Jadi kalau semakin banyak percabangan, lebih banyak struktur amorfnya, maka lebih mudah dia mengikat air gitu ya. Oke, kita akan masuk ke gradasi pati ya. Ini adalah istilah yang akan menggambarkan ya, serangkaian kejadian tidak dapat balik, irreversible, dari pati saat dipanaskan, tapi dalam sistem air, gitu ya. Nah, ini setiap sumber pati itu akan memiliki pola yang sangat khas, gitu ya. Sehingga proses ini itu dianggap sebagai fingerprintnya dari pati ya. Jadi sidik jarinya dari pati itu adalah gelatinisasi, gitu ya. Karena kenapa tadi? Dia akan dipengaruhi oleh sifat-sifat pati tadi, gitu ya. Sehingga setiap bahan pangan itu akan berbeda. Bahkan bahan pangan yang sama pun, misalkan sama-sama singkong nih, tapi singkong varietas A dan varietas B tidak akan sama. Singkong yang tanam di musim hujan, di musim kemarau juga tidak akan sama ya. Ini akan menjadi fingerprintnya ya, sidik jarinya dari bahan pangan pati gitu ya. Nah, proses ini dapat balik kalau misalkan tidak melewati suhu gratinisasinya, gitu ya. Jadi kalau misalkan suhunya dia misalkan 95, tapi kalau suhunya baru 70, maka dia masih dapat balik, gitu ya. Oke, kita lihat gambaran dari gratinisasi. Jadi proses seperti ini. Jadi kalau ada misalkan pati kita panaskan dalam sistem air, gitu ya. Kalau kita panaskan terus, dia nanti akan meningkat viskositasnya, gitu ya. Ini seiring dengan peningkatan ukuran granula. Kenapa ini meningkat? Karena granula itu akan eh, masukkan air ya. Jadi airnya akan masuk ke dalam granula, gitu. Sehingga granulanya akan terus meningkat. Ketika mencapai titik maksimal, granulanya itu akan pecah ya. Dengan demikian nanti akan diperoleh viskositas puncak, gitu ya. Nanti dia akan turun, akan drop, gitu ya. Kemudian nanti dalam proses pendinginan dia akan naik lagi mengalami gelasi, gitu ya. Ini secara umum demikian ya. Nah, ini nanti, oke, ini nanti akan banyak profil yang kita peroleh, gitu ya. Misalkan di awal, ketika titik pertama kali si granula itu meningkat, ya, viskosnya meningkat,
Itu disebut sebagai fasting properties atau suhu awal gelatinisasi, gitu ya. Dia akan meningkat terus gitu ke atas. Nah, sesaat sebelum granulanya pecah itu akan diperoleh maksimum viscosity atau maksimum viskositas, gitu ya. Nah, kemudian saat granulanya pecah, tapi dalam kondisi panas, gitu ya. Nah, ini disebut sebagai viskositas pasta panas, gitu ya. Nah, selisih antara maksimum viscosity dengan yang panas tadi itu disebut sebagai breakdown viscosity. Jadi kejatuhan dari viskositasnya, gitu ya. Kemudian saat didinginkan, dia akan naik lagi viskosnya ke atas, gitu ya. Nah, ini disebut sebagai viskositas akhir, gitu ya. Nah, selisih antara yang akhir dengan yang panas itu dikenal sebagai setback viscosity atau peningkatan lagi viskositas. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bapak, mohon maaf. Sebelumnya saya Njeli Renata. Untuk penjelasan yang grafik tadi, saya masih kurang paham, Pak. Boleh tolong dijelaskan lagi, Pak? Bagian yang ini ya teman-teman ya, Angel ya. Iya, Pak. Oke, baik. Saya ulangi. Jadi tadi pati itu kalau dipanaskan, dia itu akan mengalami peningkatan viskositas ya. Kenapa demikian? Karena granula pati itu akan eh, merangkap berapa jumlah air gitu ya. Dia akan meningkat ukurannya gitu ya. Nah, saat pertama kali pati dipanaskan gitu ya, dia akan menyerap air, granulanya akan meningkat. Nah, titik awal pertama kali si granula itu menyerap air, kemudian dia viskosnya naik, gitu ya. Itu disebut sebagai suhu awal gratinisasi. Jadi suhu saat pertama kali viskosnya itu naik, gitu ya. Itu kenal sebagai titik awal atau suhu awal gratinisasi, gitu ya. Nah, kalau dipanaskan terus, gitu ya, sampai suhunya 95, nanti akan meningkat viskosnya sampai granulanya itu pecah gitu ya. Nah, sesaat sebelum granulanya pecah tadi, sebelum pecah dia eh, akan turun viskosnya setelah pecah gitu ya. Sebelum pecah itu nanti puncaknya itu disebut sebagai maksimum viscosity atau viskositas puncak gitu ya. Nah, kalau dipanasin terus, karena dia pecah, dia akan turun viskosnya, gitu ya. Nah, ini akan diperoleh viskositas pasta panas, gitu ya. Nah, selisih antara puncak dengan yang panas itu disebut sebagai breakdown viscosity ya, kejatuhan viskositas, gitu ya. Breakdown ya. Kemudian kalau didinginkan, nanti viskosnya itu akan naik lagi ke atas, gitu ya. Nah, hasil akhirnya itu disebut sebagai viskositas pasta akhir atau dingin, gitu ya. Nah, selisih antara yang panas dengan yang dingin itu adalah setback viscosity, gitu ya. Jelas, Angel? Jelas, Pak. Oke, baik. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Widi. Izin bertanya tadi untuk pati kan mengalami gelatinisasi. Hmm. Nah, apakah pati tetap bisa mengalami gelatinisasi jika tanpa adanya panas, Pak? Oke, baik. Tadi ya saya sampaikan di awal bahwasanya untuk gratinisasi itu biasanya terjadi dalam proses pemanasan dalam sistem air. Jadi mau tidak mau gitu ya syaratnya harus terpenuhi dua itu. Ada air yang cukup, kemudian ada panas yang cukup. Kalau misalkan tidak ada keduanya maka dia tidak akan mengalami gratinisasi. Gitu ya, Widi ya. Jelas Widi? Ya, Pak. Oke, Jelas, jadi Pak. syaratnya dua itu Terima ya, kasih, Pak. ada air, ada panas. Oke, sama-sama. Oke, baik teman-teman, sebagai penutup masih berhubungan dengan organisasi. Jadi ini saya berikan tugas individu gitu ya. Nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan di minggu depan. Jadi ini ada grafik gratinisasi dari 3 jenis pati ya. Pati keladi tapi yang dimodifikasi gitu ya. Nah, ini ada perubahan-perubahan. Nanti silakan dibahas bagaimana sih pengaruh modifikasi ini terhadap profil organisasi dari produk batik ladi gitu ya. Silakan nanti dikumpulkan di minggu depan ya, saat perkuliahan minggu depan. Demikian, ada pertanyaan terakhir, teman-teman? Ya, persilakan. Cukup? Oke, baik ya, cukup. Saya rasa demikian pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.